Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat SD Muhammadiyah Inovatif Batu Retno. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat sehat dan nikmat iman kepada kita semua. Amin. Nah, pada hari ini akan Bu Ari sampaikan mengenai persiapan penilaian akhir semester. Nah, untuk menghadapi penilaian akhir semester nanti, anak-anak bisa belajar mengenai bab yang materi sholat jamak dan sholat khosor yang kemarin sudah Bu Ari sampaikan. Kemudian, belajar mengenai materi puasa. Nah, kedua materi ini sudah Bu Ari sampaikan kemarin, mengenai sholat jamak dan sholat khosor dan mengenai materi puasa. Nah, anak-anak bisa belajar pada soal-soal uji kompetensi mengenai materi sholat jamak, sholat khosor, dan puasa. Nah, pada hari ini, materi yang akan Bu Ari sampaikan yaitu mengenai orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan. Agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, sehingga selalu membawa kemaslahatan pada seluruh alam dan tidak memberatkan pemeluknya dalam menjalankan ibadah, termasuk ibadah puasa. Jadi, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu boleh meninggalkan puasa Ramadan. Padahal puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan, yang pertama itu adalah orang yang dalam keadaan sakit parah. Nah, di sini orang yang dalam keadaan atau kondisi sakit parah, tapi setelah seseorang itu sembuh dari sakitnya, maka diwajibkan untuk mengganti atau mengqadha puasa di hari lain, sejumlah hari yang ditinggalkan. Atau bisa juga dengan membayar fidyah. Kemudian yang kedua yaitu seorang musafir. Musafir itu artinya adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh untuk tujuan yang baik. Namun, ia harus mengqadha atau mengganti puasa di hari yang lain di luar bulan Ramadan sejumlah hari yang ditinggalkan. Kemudian yang ketiga yaitu wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas. Kemudian harus mengganti atau mengqadha puasa di hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Jadi mengganti puasanya itu tidak pada bulan Ramadan. Kemudian yang keempat yaitu orang yang telah berusia lanjut. Nah, di sini orang yang telah berusia lanjut itu berkewajiban membayar fidyah, yaitu bersedekah kepada kaum fakir miskin. Kemudian yang kelima yaitu wanita yang sedang mengandung atau menyusui bayi. Nah, wanita hamil atau menyusui yang khawatir kesehatan bayinya itu berkewajiban membayar fidyah kepada kaum fakir dan miskin di sekitarnya. Jadi, 5 hal itu tadi merupakan orang-orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa
Ramadan. Tetapi harus mengganti atau mengqadha puasa di hari yang lain. Kemudian, hal-hal yang dapat merusak puasa, yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama yaitu berkata kotor. Nah, mengucapkan kata-kata kotor dan perbuatan tercela lainnya, contohnya seperti menghina, memfitnah, berdusta atau berbohong, dengki, dan berkelahi. Kemudian, melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Dan yang ketiga, yaitu melakukan perbuatan maksiat. Contohnya adalah judi atau mengadu binatang. Nah, 3 ini tadi merupakan perkara atau perbuatan yang dapat merusak pahala puasa. Berpuasa itu pada hakikatnya tidak hanya sekedar menahan rasa haus dan lapar, akan tetapi juga mengekang nafsu dan perbuatan maksiat. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa itu adalah perbuatan yang apabila dilakukan saat menjalankan ibadah puasa, maka akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan tidak akan mendapat dosa. Jadi apabila perbuatan-perbuatannya itu dilakukan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilakukan maka tidak akan mendapatkan dosa. Nah, kesunahan itu atau sunah-sunah puasa yang pertama yaitu mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Kemudian yang kedua yaitu menyegerakan untuk berbuka. Yang ketiga, berbuka puasa dengan sesuatu yang manis seperti kurma atau bisa minum teh manis. Kemudian yang keempat yaitu memperbanyak amalan sunnah seperti sholat duha atau sholat rawatib. Atau yang lain yaitu menyediakan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Kemudian memperbanyak amal kebaikan seperti sedekah dan menyantuni anak yatim. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai amalan-amalan di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, semua amal ibadah itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, hendaknya kita memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Nah, caranya bagaimana untuk memperbanyak amalan-amalan pada bulan Ramadan? Yang pertama yaitu melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah ibadah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam-malam di bulan Ramadan. Nah, di sini pasti anak-anak sering melaksanakan sholat tarawih. Kemudian yang kedua yaitu sholat witir.
Witir itu artinya adalah ganjil. Sholat witir itu adalah ibadah sholat dengan jumlah rakaat ganjil dan dilakukan pada malam hari. Kemudian amalan yang ketiga yaitu iktikaf. Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat untuk beribadah. Nah, iktikaf ini biasanya dilakukan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian yang keempat yaitu tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an di sini artinya adalah membaca Al-Qur'an. Nah, itu merupakan 4 amalan-amalan yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan untuk menambah pahala. Kemudian yang selanjutnya yaitu hikmah puasa Ramadan. Yang pertama yaitu mendidik untuk berbuat jujur. Kedua, akan menumbuhkan sikap disiplin. Yang ketiga, memupuk rasa sabar. Keempat, yaitu mengembangkan rasa belas kasih. Nah, jadi kalau kita melaksanakan puasa Ramadan, itu dapat menumbuhkan rasa belas kasih dengan merasakan penderitaan kaum kafir. Dengan merasakan penderitaan kaum fakir miskin yang setiap hari hidup penuh kesusahan dan kelaparan. Kemudian yang kelima yaitu akan menjaga kesehatan. Kemudian puasa Ramadan itu sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Nah, itu tadi merupakan materi mengenai puasa yang kita bahas pada hari ini. Untuk tugasnya, yaitu silahkan anak-anak bisa mengerjakan soal uji kompetensi pada halaman 18 Romawi 1. Nah, pada soal uji kompetensi ini nanti untuk sekaligus anak-anak bisa belajar untuk menghadapi penilaian akhir semester. Semangat belajar. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.